Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan trader Asia di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia juga, dari Brunei Darussalam juga. Terima kasih kalian telah subscribe channel Trader Asia ya. Terus semangat dan juga terus belajar di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan itu bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke. Nah, ini adalah kita akan membahas topik yang memang sangat penting di dalam dunia trading forex, yaitu follow the trend ya. Kita harus mengikuti yang namanya trend itu menuju kemana, maka kita akan follow terus ya. Misalkan uptrend berarti kita cari re-entry buy. Oke. Kalau memang downtrend ya kita tetap mencari setup re-entry sell, teman-teman ya. Kenapa harus mengikuti follow the trend? Karena kalau kita melawan arah tentunya menyebabkan itu banyak terjadi stop loss ya. Tetapi kalau kita mengikuti arah tren tersebut, maka kita akan menghasilkan yang namanya profit. Walaupun ada beberapa entry tersentuh stop loss. Oke. Maka di depan chart ini akan saya buktikan kepada Anda ya. Kenapa harus mengikuti tren ya? Berapa kali posisi profit kalau memang kita mengikuti tren, dan berapa kali lossnya ya. Kalau kita nggak mengikuti tren, berapa kali profit atau berapa kali loss. Jadi kita hitung-hitungan aja. Kenapa follow the trend itu sangat penting ya. Oke. Yang pertama kita lihat dulu candlestick bergerak itu sejauh mana ya. Apakah uptrend, apakah downtrend ya. Di harga sebelumnya ya. Harga sebelumnya di daily, di time frame daily, di Euro USD itu cenderung menurun ya, Bollinger Band-nya itu. Tetapi menurun ke bawah itu namanya adalah downtrend. Maka kalau downtrend kita mengikuti yang namanya setup re-entry sell ya. Sebaliknya kalau harga sekarang ya dan juga sebelumnya sampai saat ini masih uptrend. Nah, di saat pembalikan arah harga tentunya setelah tersentuh yang namanya resisten, kemungkinan dia akan berbalik arah harga dan akan downtrend, maka di situ akan kita mencari yang namanya re-entry sell. Oke. Nah, di harga sebelumnya teman-teman Euro USD ya. Kalau memang uptrend, kebanyakan candlestick itu berada di atas garis MA50 ya, moving average 50 yang berwarna merah. Oke, Anda boleh lihat sendiri, dan rata-rata candlestick itu kebanyakan berwarna hijau, dalam artian mengidentifikasi bahwa itu harga sedang uptrend, maka kita akan mencari re-entry buy, teman-teman ya. Bahkan saya juga sudah mengkombinasikan dengan garis trend line, di mana rata-rata candlestick itu bergerak di dalam kanalnya trend line, teman-teman ya. Contoh kita lihat di sini, teman-teman ya. Sebelumnya itu kan harga downtrend. Oke. Makanya penting sekali untuk kita mengikuti tren ya teman-teman ya. Karena kenapa kita nggak mau dong rugi gitu ya. Dengan melawan market atau melawan tren itu sendiri bisa menyebabkan yang namanya tersentuh stop loss. Oke. Dan saya juga pernah mengalaminya ya. Pada dahulu pertama sekali saya trading itu nggak mengikuti tren ya, bahkan sering melawan market. Akhirnya yang terjadi adalah margin call. Makanya di sini kalau kita lihat ya, di harga sebelumnya di daily itu adalah harga downtrend. Oke. Maka kita akan mengikuti setup yang namanya re-entry sell. Nah, sebelumnya di area ini adalah sideways, kemudian dia membentuk yang namanya setup sempurna BBMA dan keluarnya candlestick momentum, dalam artian harga akan berkelanjutan turun ya. Di video sebelumnya juga saya sering mengutarakan hal ini ya, bahwa kalau memang keluar candlestick momentum berarti ada kelanjutan kejatuhan harga berikutnya, dan ke depan akan diberi re-entry dan re-entry sell terus gitu ya. Nah, Anda boleh lihat di sini rata-rata candlestick itu bergerak di bawah garis MA50, teman-teman. Oke. Maka identifikasinya adalah downtrend dan cenderung turun ke bawah. Ya.
Ini di daily. Kemudian harga berbalik arah. Oke. Di mana ada Bollinger Band-nya itu mengembang ya. Dalam artian itu market bergerak yang sangat kuat. Tentunya mengidentifikasi yang namanya harga akan uptrend ke depan, teman-teman. Oke. Anda boleh lihat di sini ya. Ekstrim, kemudian TP wajib, kemudian sideways ya, masih berada di garis di bawah garis MA50, kemudian membentuk yang namanya candlestick arah kuku. Oke. Kemudian Bollinger-nya merapat. Nah, kalau Bollinger-nya itu merapat dalam artian sideways, maka ke depan itu akan mengidentifikasi bahwa harga akan bergerak bullish atau bearish. Nah, di dalam kasus seperti ini bergerak dalam keadaan bullish, teman-teman. Nah, kalau bullish seperti ini kita harus entry-nya itu tetap mencari yang namanya re-entry buy, teman-teman. Anda boleh lihat di sini ya, saya akan memberi contoh di sini ada berapa kali setup re-entry buy. Yang pertama, oke, di saat candlestick itu tepat berada di atas garis MA5 dan juga 10 low, kemudian dia langsung bergerak ke atas dan keluar yang namanya candlestick momentum, kemudian diberi re-entry buy ya. Inilah setup re-entry buy yang pertama ya. Kemudian di candlestick berikutnya ya, candlestick berikutnya itu memang seperti candlestick arah kuku, tetapi belum dapat dipastikan harga akan downtrend. Karena kenapa? Rata-rata candle itu bergerak di atas mid BB. Kemudian dia diberi re-entry buy yang kedua kalinya. Oke, dan ini juga menghasilkan profit. Kemudian yang ketiga yaitu kita berkeyakinan akan terjadi re-entry sell, ternyata tidak terjadi karena ada dipatahkan dengan candlestick arah kuku berikutnya. Oke. Dan bisa dikatakan inilah sideways, tetapi kita berkesimpulan harga adalah masih uptrend. Makanya saya kadang-kadang kombinasikan dengan garis trendline ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ekstrim, kemudian membentuk re-entry buy yang ketiga. Ya, yang setup ketiga tadi salah, ini adalah setup yang buy untuk yang keempat, dan yang ketiga sebelumnya itu adalah tersentuh yang namanya stop loss kalau memang kita re-entry. Oke, kemudian yang keempat yaitu profit, dan yang kelima terbentuk candlestick arah kuku. Oke, kemudian candlestick momentum, kemudian memberi re-entry sell ya, karena setupnya sudah sempurna. Kurang lebih di harga re-entry sell itu di 1.21590, kemudian TP-nya di 1.20028 ya. Kurang lebih ya hampir 1000 poin di daily ya. Karena setupnya sempurna ya kita tersentuh profit. Nah, tetapi pergerakan candlestick Euro USD ini di daily ya masih uptrend. Karena kenapa? Kanal trendline belum mampu ditembus, kemudian membentuk yang namanya candlestick momentum, teman-teman ya. Jadi kalau menurut perkiraan saya di antara 5 sampai 6 kali entry ya, hanya 1 kali loss ya kalau kita mengikuti yang namanya follow the trend. Oke. Nah, kalau seandainya kita tidak mengikuti yang namanya follow the trend ya, anggaplah kita melawan market, coba kita hitung, maka di harga sebelumnya ya kita tahu di sini adalah candlestick momentum. Oke. Kemudian memberi re-entry sell ya, candlestick momentum, kemudian keluar mid BB membentuk CS arah kuku buy. Oke. Kemudian masuk lagi ke dalam yang namanya di bawah mid BB, dan perkiraan kita ini adalah re-entry sell, maka di sini akhirnya harga menembus ke atas. Oke. Di entry pertama kita mau sell, akhirnya ke atas karena harganya uptrend, dan ini sudah terjadi yang namanya loss. Ya kan? Nah, kemudian harga uptrend dan ini diberi re-entry sell, kita sudah salah. Kemudian yang kedua ya, di area sideways ini Anda boleh lihat di sini ya, di area candlestick kecil ini seolah-olah memberi yang namanya re-entry sell, ternyata dipatahkan oleh candlestick arah kuku ke atas. Ya kan? Karena kenapa? Bollingernya itu merapat ya, bisa dikatakan sideways, dan kita tersentuh yang namanya stop loss yang kedua kalinya. Ya kan? Nah, kemudian di entry berikutnya Anda boleh lihat di sini ya,
candlestick arah kuku, kemudian sideways juga, kemudian membentuk lagi candlestick arah kuku kedua, dan kita re-entry di situ dan tersentuh stop loss. Karena kenapa? Harganya uptrend. Ya kan? Karena kita kan maunya sell gitu ya, melawan market. Nah, tentunya 3 kali entry itu semuanya tersentuh stop loss kalau kita melawan tren, teman-teman. Ya kan? Kalau kita melawan tren. Nah, kalau seandainya kita buy seperti sebelumnya yang saya katakan, maka kita hanya tersentuh 1 kali stop loss, yang lain profit semua. Kenapa? Karena kita tidak melawan yang namanya market, tidak melawan tren yang sedang terjadi. Nah, penting sekali ya teman-teman, followlah the trend ya, follow the trend, ikuti tren itu ke arah mana, apakah uptrend, apakah downtrend. Kalau memang uptrend, kita cari tetap set up re-entry buy sebelum ada pembalikan arah harga. Kalau memang sebaliknya downtrend, ya kita cari setup yang namanya re-entry sell kalau harganya downtrend. Jangan dilawan market. Makanya ini sangat penting sekali, dan saya sudah memberi contoh kepada Anda pentingnya untuk mengikuti tren harga yang sedang berlaku ya, apakah uptrend, apakah downtrend. Oke. Jadi kalau misalkan uptrend, ya udah Anda ikuti setup BBMA-nya itu yang membentuk re-entry buy. Sebaliknya kalau memang marketnya downtrend, Anda mengikuti setup BBMA-nya itu yang berbentuk re-entry sell. Kita cari setup re-entry sell. Ya, maka disitulah ketahanan margin modal di akun trading kita. Kalau memang kita tidak melawan market, maka modal kita itu masih safety dan akun semakin bertumbuh. Oke, nah ini yang harus dipahami. Karena kenapa? Follow the trend ini adalah sangat-sangat penting sekali di dalam dunia trading forex ya. Anda itu harus mengikuti jalur harga itu mau bergerak ke arah mana. Ya, kebanyakan orang melawan market, melawan tren itu ya pasti loss. Ya, kecuali Anda itu memang sudah terbiasa dengan scalping, walaupun itu resikonya sangat tinggi. Ya, saya kira itu ya lebih baik Anda ikutilah follow the trend ya. Karena market itu kemanapun tren, itulah yang berlaku harga untuk masa depan, teman-teman. Oke? Jadi saya kira mudah-mudahan pemahaman yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Dan bisa juga untuk Anda praktek ya, daripada Anda happy dengan demo account ya, sesekali praktek juga kalau Anda sudah punya ilmunya. Ya, Anda deposit dengan ya modal dengan nominal yang kecil dulu untuk Anda merasakan feeling yang lebih baik ya, biar mental Anda juga terlatih ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Trader Asia. Mudah-mudahan Anda akan mendapatkan edukasi trading forex setiap minggunya dari saya ya. Silahkan komen, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.